Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemodelan sistem ya. Jadi pemodelan sistem adalah salah satu mata kuliah yang ada pada semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi selain saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya juga dipercaya untuk memegang mata kuliah pemodelan sistem. Nah, sumber ataupun buku-buku yang bisa kalian dapatkan sebagai penopang ya mata kuliah pemodelan sistem, jadi tidak terbatas pada buku-buku ini, tapi kalian juga bisa menggunakan buku apa saja. Jadi ada karangan dari Dylan Bach, ya ini luar ya, atau mungkin kalian bisa peroleh juga buku yang mudah dipahami langsung. Jadi ada karya dari Togar Simatupang, kemudian dari Taha ya, bisa kalian peroleh. Ini buku yang sudah berbahasa Indonesia. Nah, standar kompetensi dari mata kuliah pemodelan sistem ini adalah diharapkan kita ya, mahasiswa dapat memahami konsep pemodelan sistem dan simulasi. Kemudian, mahasiswa dapat melakukan proses pemodelan sistem dan simulasi. Setelah memahami, melakukan dan juga analisis terhadap validitas model tersebut. Ini juga indikator capaiannya. Jadi mahasiswa mampu memahami arti penting model dan simulasi dalam disiplin teknik industri. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep pemodelan sistem dan simulasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami langkah-langkah melakukan pemodelan dan simulasi sistem. Yang keempat adalah dapat menjelaskan dan menerapkan konsep dan berpikir sistem untuk menjelaskan situasi masalah dan membentuk sistem yang relevan untuk permasalahan tersebut. Yang kelima adalah dapat menjelaskan dan melakukan pendefinisian masalah dan proses pemodelan matematik. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan melakukan proses pembuatan model simulasi sistem. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan proses pengembangan dan penentuan validitas model. Nah, ini adalah kontrak belajarnya. Jadi media yang akan kita gunakan mayoritas adalah menggunakan Edlink ya. Jadi web yang sudah disediakan oleh pihak universitas. Jadi kita coba manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah materi-materinya, topik-topiknya yang akan dibahas 14 pertemuan dalam semester 5 ini terbagi menjadi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Ada penjelasan tentang definisi sistem, kompleksitas dari sistem dan permasalahannya, kemudian pendekatan dan pemecahan masalah, kemudian ada juga problem finding, karakterisasi sistem dan influence diagram. Ya, ada juga materi lanjutan 7, 8, dan 9 ya. Nanti kita pelajari satu persatu jadi dari setiap pertemuan yang ada. Ya, ini formulasi model, verifikasi, analisis model, acceptance finding. Nah, sistem penilaiannya ya ini hampir saya gunakan untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Jadi tugas individu memiliki bobot sebesar 15%. Ya, partisipasi aktif, ya, menyampaikan pertanyaan atau memberikan respon ini adalah 5%. Nah, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%. Ini hampir semua ya untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Tapi jika ada masukan ataupun usulan dari teman-teman mahasiswa, tidak masalah, it's okay. Nanti bisa diperbincangkan ataupun dinegosiasi ulang. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita menyinggung tentang konsep dari model. Ya, jadi suatu representasi
representasi dari atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem nyata. Ya, ini sistem nyata ada dua kata kunci. Yang pertama adalah representasi dan sistem nyata. Sistem nyata diartikan sebagai sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan. Kemudian sistem yang dijadikan titik perhatian dan yang dipersoalkan atau dipermasalahkan. Nah, jadi dengan pemahaman ini kita dapat mengambil sebuah pengertian bahwa pemodelan adalah proses membangun, ya, adalah suatu proses membangun, ya, atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata, ya, dalam bahasa formal tertentu. Jadi ada perubahan, ya, jadi dari suatu sistem nyata menjadi bahasa formal tertentu. Nah, ini adalah skema proses pemodelan. Ini adalah orang memiliki suatu image, memiliki gambaran tentang suatu sistem nyata menggunakan kacamata pemodelan. Ini tentu saja dengan perspektif masing-masing, kemudian dirubah menjadi suatu model. Nah, tentu setiap persoalan ataupun model yang dihasilkan dari setiap orang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan di setiap model tersebut? Ada tiga. Yang pertama adalah sistem nilai yang dianut, kemudian dari pengetahuan si pemodel tersebut, dan juga pengalaman si pemodel tersebut. Nah, ini penjelasan, ya. Jadi sistem nyata dilambangkan dengan simbol A besar akan dilihat dan dibaca oleh pemodel dan membentuk image, ya, atau gambaran tertentu dalam pikirannya. Namun image ini tidak sama persis dengan sistem nyata. Ini hal-hal yang mempengaruhi, ya. Jadi ilmu pengetahuan, pengalaman hidup pemodel itu sendiri, dan juga tata nilai yang diyakini. Nah, model, image atau citra itu adalah suatu model yang disebut model mental atau pikiran atau proses berpikir manusia. Model tidak mudah untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Untuk mempermudah dibutuhkan alat komunikasi tertentu, ya, adanya suatu kesepakatan untuk memudahkan memahami suatu model, ya, antara dua pihak atau lebih banyak pihak. Alat komunikasi ini bisa berupa verbal, simbol, huruf, grafik, angka, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan dari model itu? Model ini akan membantu kita untuk memecahkan masalah yang sederhana ataupun masalah yang kompleks dalam bidang manajemen dengan memperhatikan beberapa bagian atau beberapa ciri utama daripada memperhatikan semua detail sistem, ya. Jadi kata kuncinya adalah menyederhanakan suatu sistem nyata agar mudah dipahami, dikerucutkan, ya. Jadi bukan hanya sistem yang kompleks, sistem yang sederhana pun bisa dimodelkan. Nah, Toha mengartikan model sebagai suatu penampilan elemen-elemen terpenting dari persoalan sistem nyata, ya. Kemudian Gordon mengartikan model sebagai kerangka utama informasi tentang sistem yang dikumpulkan untuk mempelajari sistem tersebut. Nah, aspek-aspek lain terkait dengan model, kenapa sih kita melakukan suatu pemodelan? Jadi melakukan eksperimen langsung pada sistem nyata untuk memahami bagaimana perilakunya dan beberapa kondisi adalah mungkin dilakukan. Tetapi pada kenyataannya adalah sistem nyata itu terlalu kompleks sehingga tidak layak, atau bahasa lainnya adalah dari segi ekonomis itu terlalu mahal atau tidak praktis. Nah, model merupakan representasi yang ideal dari suatu sistem untuk menjelaskan perilaku sistem. Jadi representasi ideal berarti hanya menampilkan elemen-elemen terpenting. Jadi tidak semua elemen dalam sistem tersebut ditampilkan. Kita hanya bisa mengcapture atau kita hanya memerlukan elemen-elemen penting tersebut untuk dilakukan suatu eksperimen, ya. Jadi suatu sistem yang rumit, ya, kita bisa memodelkan dari berbagai kemungkinan yang ada dari sistem tersebut. Jadi tentu saja menghemat biaya, ya, tadi, ya. Nah, kemudian juga kita juga bisa melakukan eksperimen. Nah, ini
contoh dari model ya. Nanti kita juga belajar bagaimana membuat suatu sistem ataupun sebuah model dari sistem nyata. Ya, sebelah kiri ini adalah pemodelan dari PT susu ya. Ini ada proses peternakannya, kemudian transportasinya, kemudian proses pengolahannya, pemasarannya. Ya, jadi digambarkan dalam suatu model. Nah, sebelah kanan ini adalah juga merupakan suatu model contoh dari sistem antrian ya, digambarkan sebelah kiri adalah customer, kemudian masuk ke dalam proses sistem tunggu, dan kemudian diterima oleh bagian pelayanan. Ya, ini gambaran awal tentang mata kuliah pemodelan sistem. Kita akan memperdalam materi ini di pertemuan selanjutnya. Semoga ada gambaran awal ya tentang materi pemodelan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.